Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Wahyu Tomo dalam bincang bersama sahabat Wahyu. Saya doakan semua sahabat Wahyu dalam kondisi sehat dan mudah-mudahan Allah ridho dengan apa-apa yang kita lakukan, dan sholat serta salam semoga senantiasa terlimpah dan tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Sahabat Wahyu semua, insya Allah pada sesi kali ini kita akan mengambil tema kampus kelola tambang itu haram dan menyesatkan, mau bodohkan bangsa. Nah, kita ketahui setelah pemerintah memberikan pengelolaan tambang kepada ormas, saat ini pemerintah juga akan memberikan pengelolaan tambang kepada kampus. Jadi dari berita yang saya dapat bahwa perguruan tinggi boleh mengelola pertambangan dan mendapat IUP atau izin usaha pertambangan sesuai dengan revisi keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara atau Minerba yang diusulkan DPR. Dan setelah saya baca beberapa berita dari Kompas sendiri, kita ketahui ada beberapa kampus yang menyatakan kalau dari Universitas Negeri Jogja itu sepertinya akan menerima. Kemudian dari Universitas Atmajaya itu beliau dari perwakilan kampus menyatakan bahwa itu akan membingungkan gitu karena memang belum diatur secara detail gitu kan. Begitu juga dengan UGM akan menunggu respon ataupun detailnya undang-undang ini seperti apa, baru mereka akan memberikan responnya, menerima atau menolak gitu. Dan yang menjadi berita pada hari ini juga, Kemendikti Saintek siap menerima atau menjalankan wacana kampus kelola tambang. Nah, untuk kita membahas terkait tema kita ini, terkait kampus kelola tambang itu haram dan menyesatkan, mau bodohkan bangsa. Nah, saya sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Rocky, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Wahyu. Kabar baik, Bung Wahyu. Masya Allah, Alhamdulillah, kabar baik semua Bang Rocky. Iya Bang Rocky, ternyata setelah pemberian pengelolaan tambang kepada Ormas, nah, sekarang pemerintah mencoba merubah undang-undang lagi atau merevisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, dan ini akan memberikan apa pengelolaan tambang kepada kampus. Nah, kira-kira apa tanggapan Bang Rocky? Ya, sebelumnya saya menyapa dulu para sahabat Wahyu di berbagai penjuru negeri. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat dan diberikan rezeki yang barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, terkait dengan wacana ya akan memberikan kampus itu atau perguruan tinggi itu izin untuk mengelola tambang. Dan sebelumnya kan sudah kita kritik juga ormas mengelola tambang. Belum Ya, kita jalan, belum kita evaluasi, sekarang kampus mau dikasih izin pengelolaan tambang. Nah, ini bangsa ini seolah-olah ada dijadikan trial and error atau hmm, kelinci percobaan. Bagaimana kalau tambang itu dikelola oleh orang-orang yang sebenarnya tidak harus mengelola itu, karena core kompetensinya nggak di pertambangan, nggak mengelola tambang. Nah, sebelumnya kan ormas kita udah kritik itu. Ormas itu kan ya. tugasnya apa memberikan partisipasi masyarakat untuk melakukan koreksi, kritik dan seterusnya. Nah, kalau dia ngelola tambang gimana mau kritik lagi gitu. Nah, sekarang kampus yang harusnya dunianya kritis, melakukan kajian, fokus mendidik dan mencerdaskan bangsa, dia mau dibebani untuk ikut-ikutan mengelola tambang. Kita tahu Hmm, mengelola tambang itu kan berarti ada pekerjaan baru yang sebenarnya tidak related, tidak nyambung dengan tugas pokok dari sebuah institusi pendidikan yaitu perguruan tinggi untuk mencerdaskan bangsa dan mengembangkan ilmu. Jadi jauh sekali itu. Kalau dia hanya melakukan kajian atau penelitian tentang tambang, tentang lingkungan dan sebagainya, itu masih relevan. Tapi begitu disuruh mengelola tambang, ini entah dari mana wacana ini muncul. Ini menurut saya gagasan yang menyesatkan, ide-ide yang menyesatkan bangsa ini. Bahkan kalau dalam perspektif Islam, hukumnya haram itu sampai kampus mengelola tambang itu. Karena urusan artinya ini berbahaya Bang Rocky ya? oh bukan berbahaya lagi, sangat-sangat berbahaya bagi kehidupan berbangsa bernegara. Bahaya pertama adalah kita menjerumuskan orang yang tidak punya kompetensi untuk mengelola tambang
artinya segala sesuatu yang diserahkan kepada yang bukan ahlinya kan akan menunggu kehancurannya itu. Kalau kalau Ya, dalam hal itu begitu gitu. ya Yang seperti kedua, di apa diberitakan di kampus Universitas Negeri Jogja, ya, dari pihak kampus menyatakan di sana tidak ada apa jurusan pertambangan, tapi kampus siap menerima apabila pengelolaan tambang itu diserahkan juga begitu Bang Rocky. Mungkin ini ya juga yang itu menjadi salah satu bahayanya Bang Rocky. iya. Bagaimana kita mau mengerjakan sesuatu yang kita tidak punya keahlian di situ, tidak punya kompetensi di situ. Ini kan kalau bahasa hadis Nabi itu tunggu kehancurannya gitu. Ini kan berarti ide ini yang tadi ajukan ke DPR atau ingin merubah apa revisi Undang-Undang Minerba dan para politisi yang membahas itu, saya pikir ini ide yang membahayakan, bahkan menurut saya menyesatkan kita semua, menyesatkan para apa aktivis sivitas akademika yang mestinya mereka konsentrasi mengembangkan ilmu, mencerdaskan bangsa, tiba-tiba dikasih peluang untuk ikut-ikutan urus tambang, padahal tidak punya kompetensi di situ gitu. Dan ini kan Iya, tadi saya bilang itu bisa kita tunggu aja kehancurannya. Nah, selain itu saya ingin katakan bahwa ini kan bangsa ini jadi trial and error, uji coba terus gitu. Dan saya pikir ini tidak boleh dilanjut-lanjutkan model-model wacana seperti ini. Harusnya kalau ingin membuat suatu kebijakan publik harus dikaji terus lebih dalam, dampaknya seperti apa, efeknya apa saja, kemudian langkah-langkahnya bagaimana. Saya pikir ini yang harus kita kritisi, bahwa jangan sampai kita menjerumuskan dunia pendidikan kita masuk ke area yang mereka tidak paham, mereka tidak punya keahlian. Akhirnya, ya tadi saya bilang, kita ikut menyesatkan bangsa ini ke depan. Bahkan hmm, efeknya bukan hanya tersesat, kita jadi bodoh itu. Bagaimana iya, harusnya kampus yang mencetak intelektual-intelektual akhirnya sibuk ngurusin tambang? Lalu siapa yang akan mencerdaskan bangsa ini gitu? Nah, itu menurut saya perlu kita berikan warning kepada para pembuat undang-undang, para pembuat kebijakan di negeri ini, baik pemerintah maupun DPR. Itu Bung Wahyu. baik. Memang rencana ini salah satu tujuannya itu untuk membantu biaya pendidikan. Artinya Gitu. pengelolaan kampus gitu kan biaya pendidikan di Indonesia akan terbantu dengan adanya pengelolaan tambang yang dilakukan oleh kampus ini, Bang Rocky. Jadi sebenarnya siapa yang harus bertanggung jawab atas biaya pendidikan ini sehingga kampus harus ikut kelola tambang atau sebenarnya ya seharusnya nggak perlu ikut kelola tambang begitu ya, Bang Rocky? Iya, yang pertama begini, kita harus mendudukkan eh, perkara ini pada orang yang punya solahiyah, punya kewenangan, punya keahlian, punya kewajiban di situ. Untuk mengurus pendidikan, maka kita jangan suruh orang pertambangan mengurus pendidikan, nanti ditambang Hmm. pula kampusnya kan gitu. Tapi untuk mengurus pertambangan, jangan suruh orang kampus untuk ikut nambang. Nah, Hmm. nanti apa terjadi kekacauan di sana gitu. Nah, kenapa mereka ingin mengelola tambang? Karena bahasanya tadi ingin mendapatkan pembiayaan pendidikan. Lah, kenapa mereka sampai tidak tercover biaya pendidikannya? Ini berarti ada negara yang salah urus itu. Iya. Mestinya urusan tambang itu dikelola, diurus oleh negara, dan di dalam konstitusi itu kan bumi, air, kekayaan alam terkandung di dalamnya dikuasai negara dan digunakan sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat. Artinya termasuk untuk membiayai pendidikan gitu. Hmm. Jadi siapa yang harus mengelola itu? Negara. Di situ disebutkan di pasal 33 itu jelas-jelas disebutkan negara harusnya mengurus itu. Kalau negara kesibukan, bukankah ada BUMN yang terkait dengan pertambangan? Nah, Iya. kekacauan terjadi karena kita menggunakan sistem kapitalisme liberal, sehingga undang-undang minerba bisa dibuat, kemudian menyerahkan itu kepada pihak asing, dan negara hanya mendapatkan pajaknya saja. Mestinya dengan adanya BUMN, dia bisa mengelola, kalau perlu jangka panjang dia mendidik generasi muda ini, anak-anak muda kita sekolahkan ke luar negeri, sekolahkan ke yang ahli-ahli tambang, pulang mereka yang akan mengelola tambang. Jadi kita Hmm. bersabar aja sebentar supaya tambang-tambang kita bisa kelola sendiri. Kemudian negaralah yang punya kewajiban untuk apa? Untuk membiayai pendidikan. Jadi kalau kampus disuruh nyari dana sendiri, ini wujud pemerintah lepas tanggung jawab dengan Hmm. menyerahkan pendidikan itu
kepada dunia kampus yang sebenarnya itu tugas negara untuk membiayainya. Lalu kampus bingung nyari ke masyarakat, ke para peserta didik yang dibebani kembali lagi adalah warga negara. Hmm. Sementara negara membebani warga negaranya dengan pajak-pajak lagi. Jadi rakyat di negeri ini terkena beban berlapis-lapis. Hmm. Sudahlah pajak dibebani kepada masyarakat, biaya-biaya juga nanti ujungnya ke masyarakat, termasuk masyarakat dibebani dengan biaya pendidikan, Iya, termasuk juga dibebani dengan biaya kesehatan. Jangan salah, BPJS itu kan masyarakat harus iuran lagi gitu. iya. Padahal masyarakat juga sudah bayar pajak gitu. Hmm. Jadi kan berlapis-lapis pungutan kepada masyarakat ini. Ini wujud pemerintahan yang buruk, yang semakin banyak pungutan kepada masyarakat, semakin sedikit melayaninya. Gitu. Ini yang apa perlu kita ingatkan. Jadi ini pengelolaan kita yang sudah terlalu jauh melenceng dari tujuan kita menciptakan berbangsa dan bernegara membentuk pemerintahan. Bahwa tujuan sebuah pemerintahan itu adalah untuk melindungi segenap bangsa, kemudian mencerdaskan bangsa, kemudian mensejahterakannya. Dan salah satu yang keempat adalah ikut melaksanakan ketertiban dunia. Nah ini saya pikir harus didudukkan kembali. Jadi kewajiban utama untuk membiayai pendidikan adalah dari negara. Negara sudah menarik pajak, berbagai pajak, bahkan PPN pun dinaikkan tahun ini kan gitu. Rakyat Iya. sudah dibebani dengan berbagai macam itu, kemudian kenapa pendidikan tidak terurus gitu. Bahkan kalau dibilang kan 20% harus diplot untuk biaya pendidikan. Kemana itu harus dipertanggungjawabkan secara akuntabilitas. Dunia kampus mengelola betul berapa, terus sudah itu pun sudah ada kampus-kampus swasta kan kira-kira begitu. Nah, jadi negara sebenarnya sudah sangat ringan itu bebannya yang harus dia tanggung. Kenapa dia tidak membuat kampus negeri itu hebat gitu dengan biaya yang ditanggung oleh negara diambil dari rakyat harusnya bisa hebat-hebat kampus negeri itu. Nah, faktor berikutnya kenapa sampai kampus harus ikut mengelola tambang dengan dalih uang Hmm. kurang gitu, atau biayanya Iya. kurang. Ini menurut saya ada kesalahan salah urus negara ini, di mana pengelolaan tambang justru diserahkan kepada asing dan asing, sementara harusnya dikelola oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, sehingga kita tidak mendapatkan itu. Gitu. Dan biaya pendidikan yang mestinya digratiskan kepada masyarakat, justru sekarang dibebani macam-macam dengan UKT segala macamnya. Dan masyarakat bukan hanya dibebani biaya pendidikan, ada biaya kesehatan juga dengan BPJS-nya, ada juga dengan pajak yang dinaikkan lagi. Jadi Hmm. ini eh, beban yang ditanggung oleh masyarakat kita berlapis-lapis gitu. Nah, oleh karenanya jangan menghindari tanggung jawab. Tanggung jawablah sebagai sebuah negara, prioritaskan untuk kepentingan pembangunan masyarakat negeri ini. Jadi berhentilah membangun proyek-proyek yang sebenarnya tidak diperlukan oleh masyarakat hanya sekedar untuk kepentingan dan ambisi pribadi. Saya setuju itu IKN tidak dilanjutkan karena itu membebani APBN kita. Proyek-proyek misalnya bandara yang segala macam dulu itu dikejar, yang belum diperlukan ya seharusnya nggak usah dilanjutkan dan seterusnya. Iya. Dan itu harus dimintai pertanggungjawaban itu. Kenapa melaksanakan proyek-proyek yang sebenarnya tidak dibutuhkan masyarakat? Nah, itu menurut saya berarti rejim yang lalu itu harus mempertanggungjawabkan itu. Sementara dana masyarakat hari ini harus digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakat. Oleh karenanya, tanggung jawab melaksanakan pendidikan itu adalah negara, sebagai konstitusi juga mengamanatkan untuk mencerdaskan bangsa, maka jangan lari dari tanggung jawab dan membebani kepada masyarakat, yang di mana masyarakat sudah dibebani dengan berbagai pajak dan pungutan lainnya. Itu Bung Wahyu. Baik. Memang banyak pihak ya Bang Rocky yang istilahnya mempertanyakan ya apakah dengan kondisi yang saat ini di mana memang apa ya hal-hal seperti ini menjadi ladang korupsi ya kan bahkan tempat yang paling nyaman untuk apa penyelewengan ya kan. Nah, kemudian siapa yang paling diuntungkan jika memang kampus itu mengelola tambang sedangkan tadi negara lepas tangan gitu kan. Tetapi dalam hal ini nanti ke depannya akan ada hal-hal atau apa ya, badan atau pihak yang diuntungkan. Mungkin ya dengan tadi penyelewengan kah atau dengan justru korupsi itu mudah dilakukan dengan adanya kebijakan seperti ini Bang Rocky. Ya, yang tentu yang dirugikan adalah masyarakat. Kita belum bicara Hmm. yang diuntungkan ya. Yang Iya. pasti dirugikan adalah masyarakat. Yang kedua,
pihak kampus sebenarnya nggak untung-untung amat karena untuk Hmm. mengelola tambang itu kan butuh investasi, butuh Iya. investasi dan butuh investasinya bukan kecil, besar. Makanya kemungkinan besar biaya pendidikan akan terganggu itu. Kedua, Hmm. SDM-nya juga harus disiapkan. Akhirnya tidak menyiapkan orang-orang cerdas, tetapi menyiapkan orang-orang yang ahli dalam tambang gitu. Hmm. Ahli menambang ya tentu lebih banyak tenaga pekerja gitu. Akhirnya kampus bergeser dari pengkajian untuk mengembangkan ilmu, mencerdaskan bangsa, melaksanakan pendidikan, jadi bergeser kepada bagaimana menyiapkan pengelolaan tambang lebih ke sana gitu. Berarti yang dirugikan siapa? Yang dirugikan adalah masyarakat dan bangsa ini. Siapa yang paling diuntungkan? Tentu segelintir orang yang Hmm. punya bisnis pertambangan yang kemungkinan dia akan bekerja sama dengan kampus karena kampus Hmm. tidak bisa mengelola sendiri. Itu sebenarnya yang kita ungkap ke publik itu. Bahwa tidak mungkin kampus akan mengelola sendiri, tentu dia akan menggandeng pihak berikutnya, entah itu company atau pemodal yang besar. Tentu itu mereka yang akan diuntungkan. Sementara nanti kalau terjadi kerusakan lingkungan, terjadi masalah-masalah di pertambangan, yang mendapat nama buruk adalah pengelolanya yaitu kampus. Nah, kira-kira gitu. Ini kan menyesatkan dan menjerumuskan kampus, itu yang saya mau ungkap di situ tadi tuh. Jadi ada efek menjerumuskan, menyesatkan, bahkan akhirnya membodohkan kita semua Hmm. karena kampus diseret ke arah yang tidak fungsinya gitu. Nah, ini Hmm. harusnya kita edukasi publik, menjelaskan kepada publik ini kebijakan yang kalau bahasanya ya tidak strategis, bahkan terkesan ngawur itu, atau bahkan Hmm. menyesatkan kita. Begitu Bang Wahyu. Baik, baik. Eh, Memang apa ya, sesuatu yang memang dikerjakan oleh bukan ahlinya akan menimbulkan kerusakan ya Bang Rocky. Pertanyaan terakhir Bang Rocky, sebenarnya bagaimana pengelolaan tambang di dalam Islam? Apakah memang sangat jauh berbeda dengan apa yang terjadi saat ini ya di sistem demokrasi yang diterapkan di Indonesia dengan pengelolaan tambang yang seperti saat ini? Apakah memang pernah ada riwayat ataupun sejarah di mana kampus itu boleh mengelola tambang Bang Rocky di dalam Islam? Ya kalau dalam Islam jelas ya, kampus memang atau lembaga-lembaga pendidikan digunakan, difungsikan untuk mendidik umat, dan itu gratis. Gitu. Jadi pendidikan gratis itu bukan hanya untuk yang miskin. Ini juga penting di dalam Islam itu menjelaskan bahwa hak orang untuk cerdas itu bukan hanya si miskin yang harus digratiskan. Semuanya harus gratis, entah kaya atau miskin. Sama dengan kesehatan, dia kaya atau miskin digratiskan. Dari mana uangnya? Itulah yang kita bicarakan bahwa sumber-sumber tambang itu harus bisa kita kelola dengan efisien, kelola betul oleh negara, digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Hari ini tambang-tambang kita tidak dikelola oleh negara, tetapi dikelola oleh perusahaan-perusahaan asing dan asing, perusahaan Hmm. swasta, yang itu saya bilang dalam Islam hukumnya haram, karena barang tambang itu termasuk adalah barang yang hak menjadi kategori milik bersama masyarakat atau umat. Hmm. Di hadis itu dijelaskan ada dua versi ya, al-muslimun asyuraka'u fis salas al-kala wal ma' wan nar. Hmm. Jadi muslim itu berserikat atau umat Islam itu berserikat dalam perkara tiga hal, yaitu air, al-kala padang gembalaan, mungkin sampai seperti hutan dan seterusnya itu. Kemudian nar atau energi dan Hmm. sejenis barang tambang yang memang jumlahnya berlimpah itu adalah milik bersama umat. Nah, sebenarnya di hadis lain itu ada versi lain bahwa bukan hanya umat Islam yang menjadi milik bersama, yaitu manusia. Sehingga ada hadis yang menyatakan anasus suraka'u fis salas, bahwa manusia itu berserikat dalam tiga hal, al-kala wal ma' wan nar. Jadi ini yang dalam Islam itu sudah ada digariskan, karena Islam membagi kepemilikan itu ada harta milik itu bisa dimiliki oleh individu, bisa dimiliki oleh eh, negara, dan bisa dimiliki bersama atau bersama-sama umat tadi itu, bersama harta milik bersama. Apa yang harta milik bersama itu yang tidak boleh diserahkan kepada individu dan tidak juga Hmm. boleh diambil oleh negara, tetapi hak negara hanya mengelola, diserahkan kembali semua hasilnya untuk masyarakat. Itulah yang dikategorikan hak milik umum. Yang sifatnya memang semua warga boleh mengakses dan harus dapat mengakses karena itu hak bersama. Misalnya danau, laut itu kan hak milik umum, harus semua bisa mengakses jalan,
umum gitu. Dan termasuk barang tambang yang sifatnya melimpah besar itu milik bersama masyarakat, gitu. Dan negara hanya boleh mengelola dan hasilnya digunakan sebesar-besarnya untuk dikembalikan kepada masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Tidak dikelola untuk hanya diserahkan kepada pihak korporat asing dan asing, atau bahkan sekarang mau digeser diserahkan kepada ormas atau Hmm. diserahkan kepada kampus. Itu saya bilang efeknya makin panjang. Bukan hanya Ya. melanggar hukum syara, melanggar ajaran Islam yang mengatur bahwa hak kepemilikan umum itu tidak boleh diserahkan kepada individu, tidak boleh diserahkan kepada kelompok, tidak boleh diserahkan kepada perusahaan asing dan asing, tetapi harus dikelola negara. Jadi bergeser itu. Jadi mestinya kalau mau didudukkan lagi, Islam mengharamkan bahwa barang tambang yang sifatnya melimpah maupun harus dimiliki secara bersama oleh umat manusia ini tidak boleh diserahkan kepada individu, tidak boleh Hmm. diserahkan kepada kelompok tertentu, tidak boleh diserahkan kepada perusahaan tertentu atau ormas tertentu atau kampus tertentu. Tidak boleh itu. Hmm. Dia harus dikelola oleh negara, dan karena negara yang mengelola itu bisa dikelola oleh BUMN, negara punya BUMN. Oleh karena dengan dikelola itu semua hasilnya hanya dikeluarkan untuk biaya operasional, hasilnya keuntungannya semua diserahkan kepada negara untuk menyejahterakan masyarakat, termasuk membiayai pendidikan. Dan kalau kata Bung Abraham Samad di beberapa podcastnya itu, seandainya hasil tambang itu tidak dikorupsi, maka penduduk Indonesia ini per kepala yang jumlahnya 280 juta itu bisa mendapatkan lebih 20 juta rupiah per bulan. Gratis Hmm. itu. Nah, itu saya pikir menarik itu. Itu kalau tidak korupsi. Bagaimana kalau dikelola oleh negara dan diserahkan sepenuhnya untuk kesejahteraan rakyat, itu mungkin jauh lebih besar lagi. Bukankah barang tambang kita di negeri ini berlimpah dari timah, migas, batu bara, nikel, bahkan emas di Papua Hmm. bergunung-gunung, tembaga juga begitu banyak. Nah, kemana semua itu hasil itu? Kok akhirnya rakyat tidak menikmati, bahkan rakyat diperas dengan Hmm. pajak, bukan disantuni. Kalau tadi kalau dari Bang Abraham Samad kan harusnya hasil tambang ini bisa dibagi-bagi nih kepada rakyat per bulan 20 juta Ya. misalnya. Tapi ini justru rakyat diperas dengan pajak, coba bayangkan. Tidak dapatkan, tapi malah diperas. Bahkan lembaga pendidikan pun mau disuruh bekerja, Hmm. menambang, bukan mendidik. Nah, itu menurut saya sesat sekali itu. Menyesatkan dan ujungnya membodohkan kita semua. Kemudian yang pasti haram hukumnya, karena mengelola tambang tidak boleh dikelola oleh individu, tidak boleh dikelola oleh ormas, tidak boleh dikelola kelompok tertentu, bahkan kampus tertentu. Mesti dikelola oleh negara yang profesional sehingga bisa menguntungkan dengan besar, dan hasilnya sebesar-besarnya diserahkan untuk kepentingan masyarakat, mensejahterakan masyarakat. Itu saya pikir yang relevan dengan bagaimana Islam mengelolanya. Di masa Nabi itu ada tambang garam yang diserahkan kepada salah seorang sahabat, kemudian ditarik oleh Nabi bahwa tambang itu dikelola, tidak diserahkan kepada individu, dikelola langsung oleh negara. Saya pikir itu yang perlu kita pelajari bersama. Jadi kita mengelola tambang ini pertama bukan milik kita. Hmm. Tambang ini bukan tiba-tiba kita lahir bawa tambang. Presiden juga bukan lahir bawa tambang, DPR juga bukan lahir bawa tambang. Tambang itu sudah ada, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah ada aturan yang Allah turunkan bagaimana mengelola tambang itu. Jadi DPR, pemerintah, penguasa jangan sehebat membuat aturan yang bertentangan dengan aturan yang memberikan tambang itu kepada kita gitu. Jadi jangan begitu. Nah, bukalah aturan bagaimana Allah mengatur pengelolaan tambang itu supaya menjadi barokah dan kita tidak terjatuh dalam dosa, tidak terjatuh kepada haram. Saya pikir di situ, Bung Wahyu. Baik, Masya Allah. Penjelasan yang sangat luar biasa, Bang Rocky, terkait pengelolaan tambang apabila diserahkan kepada kampus. Sebelum kita tutup, Bang Rocky, kami ingin mendengarkan closing statement terkait tema kita, kampus sekolah tambang itu haram dan menyesatkan, mau bodohkan bangsa. Silakan, Bang Rocky. Saya pikir banyak sekali para guru besar, para profesor di berbagai kampus mestinya angkat bicara, mencerahkan kita semua. Jangan sampai kita terjerumus hanya gara-gara ada aturan baru membolehkan kampus mengelola tambang,
yang akhirnya menggeser fungsi kampus dari Hmm. fungsi mencerdaskan bangsa, melakukan kajian-kajian, mengembangkan ilmu, jadi menambang, sibuk menambang, mencari uang, dan akhirnya lupa tugas utamanya yaitu mengabdi kepada ilmu, mengembangkan kecerdasan bangsa, mendidik masyarakat. Saya pikir itu yang harus didudukan pertama. Yang kedua, kepada pemerintah, berhentilah membuat kebijakan-kebijakan yang menyesatkan menurut saya. Bahkan ke depan bukan yang menyesatkan, tapi membodohkan bangsa ini, efeknya. Dan yang paling berbahaya adalah karena bukan sekedar menyesatkan dan membodohkan, tetapi kita jatuh kepada keharaman, Hmm. sehingga negeri ini tidak barokah karena menantang atau melawan pemilik tambang itu, pencipta tambang itu yang sudah memberikan aturan bagaimana mengelola tambang itu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Saya ingatkan kembali, pemerintah datang tidak membuat tambang, DPR lahir tidak membuat tambang, juga para politisi yang lain hadir tidak membuat tambang, para profesor yang di kampus juga datang lahir di bumi ini tidak membuat tambang. Oleh karenanya, tambang itu betul-betul memang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan tambang dan menciptakan kita semua, maka patuhi aturan dari yang pemilik tambang itu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ikuti aturannya, jangan diserahkan kepada individu, jangan diserahkan kepada kelompok, jangan diserahkan kepada kampus, juga jangan diserahkan kepada asing dan asing. Silahkan negara kelola, digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Jazakallah khair Bang Rocky atas waktunya, dan kepada sahabat Wahyu, mudah-mudahan tema kali ini bisa memberikan pencerahan bahwasannya Islam adalah agama yang sempurna, memiliki aturan-aturan yang lengkap, termasuk dalam bagaimana pengolahan tambang menurut pandangan Islam, di mana kita ketahui bahwa saat ini ketika tambang dikelola oleh orang-orang yang tidak amanah, maka yang ada hanyalah kerugian-kerugian, di mana masyarakat saat ini sangat dirugikan, seperti yang sudah disampaikan oleh Bang Rocky tadi. Nah, oleh karena itu kita mengajak sahabat Toy semua untuk belajar mengkaji Islam, kemudian mendakwahkannya sehingga umat meyakini Islam adalah aturan yang menyeluruh yang bisa diterapkan oleh individu, masyarakat, bahkan negara. Baik, Bang Rocky, terima kasih atas waktunya. Kita bertemu lagi dalam bincang bersama sahabat Wahyu sesi selanjutnya. Saya Utomo undur diri. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.